Berapa rekor terlama kalian bekerja di sebuah perusahaan? Kalau saya, rekor terlama itu adalah sekitar 8,5 tahun, hampir 9 tahun. Itu rekor terlama. Jadi saya bekerja mulai dari tamat SMA sampai hari ini. Jadi udah belasan tahun. Nah, awalnya saya bekerja di perusahaan pertama itu cuma setahun. Itu saya pindah karena perusahaannya dijual ke manajemen yang baru, ke bos yang baru. Kemudian di perusahaan kedua tempat saya bekerja itu sekitar 3 tahun. Nah, di perusahaan pertama dan perusahaan kedua itu saya bekerja di bagian yang berbeda. Nah, perusahaan kedua 3 tahun. Kemudian saya merasa mentok, kemudian saya pindah ke tempat yang ketiga. Yang ketiga itu juga pekerjaannya berbeda dengan pekerjaan di kantor pertama. Itu juga sekitar 3 tahun. Baru akhirnya pindah di perusahaan keempat yang tadi saya bilang 8,5 tahun itu. Nah, kenapa kalau kilas balik nih, perusahaan pertama saya cuma bekerja setahun, itu saya keluar karena perusahaannya dijual. Kemudian di perusahaan yang kedua saya bekerja 3 tahun, saya keluar karena udah mentok, nggak bisa berkembang lagi, nggak ada hal lagi yang bisa dipelajarin. Kemudian di perusahaan ketiga 3 tahun di bagian yang berbeda juga, yang itu karena saya dapat penawaran yang lebih bagus, makanya pindah ke perusahaan yang keempat. Nah, kalau melihat dari pengalaman saya berpindah-pindah pekerjaan itu karena saya poin utama pasti mencari gaji yang lebih tinggi. Tapi alasan lain yang tidak kalah penting adalah mencari pengalaman. Nah, saya banyak menginterview orang juga, dan rata-rata itu alasan utamanya kalau ditanya kenapa pindah kerja adalah mau mencari pengalaman baru. Nah, kalau pertanyaannya dibalik, pengalaman seperti apa sih yang kalian cari? Kalau setahun pindah, itu juga namanya mencari pengalaman. Tapi kalau saya yang menginterview, saya yang mau merekrut orang, saya juga takut nih orang yang setiap tahun berpindah pekerjaan. Benar nggak? Baru bisa dikit pindah. Ini beneran dia mau mencari pengalaman atau memang anaknya nggak mau belajar aja? Itu menurut saya. Karena balik lagi ke pengalaman saya tadi, saya pindah bekerja sampai 3-4 tempat itu. Di 3-4 tempat yang berbeda itu, setiap tempat saya mempelajari hal yang berbeda, dan ada ilmu yang saya dapat di luar gaji yang lebih tinggi ya. Itu saya juga mempelajari apa yang namanya tradisi perusahaan gitu. Jadi kebiasaan di kantor A pasti berbeda dengan di kantor B, dan itu bikin kita berkembang. Bukan cuma soal pekerjaan, tapi juga lingkungannya, tradisinya, kebiasaannya, SOP-nya. Nah, itu pasti berbeda gitu. Nah, kenapa hari ini saya mau membahas itu, membahas soal saya yang beberapa kali pindah kerja. Percayalah, nggak tahu ya kalau orang lain ya, kalau saya sendiri percaya bahwa apa yang menjadi karakter sifat kita yang sekarang itu pasti terbentuk dari pengalaman-pengalaman kita yang lama. Tuh, jadi kalau saya akuntan nih, apa yang saya dapat sampai dengan hari ini bukan soal ilmunya aja. Oke, ilmu berkembang. Saya belajar soal tax, saya belajar soal akuntan, saya belajar soal finance, tapi perlakuan accounting, perlakuan finance di masing-masing perusahaan pasti beda. Nah, pimpinan di perusahaan A pasti beda dengan pimpinan perusahaan B. Nah, ini pasti perlakuan kebiasaannya atau SOP-nya pasti beda. Nah, masing-masing pasti ada plus minusnya. Nah, ini yang saya pelajarin gitu. Ini yang mungkin tidak didapatkan di bangku sekolah, di bangku kuliah. Pengalaman inilah yang berharga. Jadi
bukan melulu soal uang. Uang memang penting, tapi uang bukan segalanya kalau kita mau ngomongin pindah kerja ya. Gitu. Terus ada juga alasan orang pindah kerja itu karena dibajak oleh perusahaan lain, dibajak oleh mantan bos misalnya. Bagi saya sih ini nggak masalah asal penawarannya lebih bagus. Penawaran dari segi gaji tentu saja dan pengalamannya. Nah, apa ya? Pengalaman lagi nih. Oke, saya mau cerita soal pengalaman saya di tempat yang keempat yang saya tadi cerita saya bekerja hampir 8,5 tahun itu. Nah di situ kebetulan saya menanganin finance dan accountingnya dan pajaknya juga. Apakah nggak bosen mengurusi perusahaan yang sama selama 8,5 tahun itu? Saya bisa bilang tidak. Kenapa? Karena selama 8,5 tahun ini perusahaannya berkembang. Jadi yang tadi awalnya cuman subdistributor, kemudian dalam jangka waktu 8,5 tahun ini dia berkembang sampai menjadi importir. Nah tentu pembukuan atau pencatatan atau alur finance dari yang tadinya subdis sampai menjadi importir tentu beda. Nah ini saya mempelajari ilmunya, saya mempelajarin SOP-nya, skill saya itu berkembang maju seiring kemajuan perusahaan ini gitu. Itu yang bikin saya bisa bertahan selama 8,5 tahun. Nah, saya juga mau cerita soal pengalaman suami saya. Dia malah bekerja 16 tahun tidak pindah kerja. Bayangkan 16 tahun menghadapi bos yang sama, perusahaan yang sama. Nah, dia sendiri kenapa tidak berniat buat pindah? Nah, ini di luar ngomongin penghasilan dan gaji ya, karena penghasilan dan gaji itu tentu yang namanya perusahaan bisa bertahan sekian tahun, pasti ada penyesuaian, pasti ada adjustment, pasti ada kenaikan gaji lah ngomongin. Nah, kenapa dia bisa bertahan selama itu 16 tahun. Nah, tentu perusahaan ini berkembang dari yang skala karyawan cuma 10 orang misalnya sampai dengan ribuan orang. Nah, tentu dari yang tadinya dia cuma sendiri, dia kerja bagian desainer yang cuma sendiri, sampai dia punya tim desain yang berjumlah 10 misalnya selama 16 tahun perusahaannya ini. Dan itu tentunya sesuatu yang cukup layak dipertahankan dan adalah yang dipelajari gitu. Kalau saya sih nggak kebayang ya bekerja 16 tahun. Nah, intinya saya mau bilang adalah nggak apa-apa bekerja lama di satu perusahaan, tapi pastikan kamu di sana mengalami peningkatan juga. Yang tadinya perusahaannya cuman skala segini misalnya, bekerja lama perusahaannya jadi segini. Nah, pastikan apa yang kamu terima pertama dari segi gaji itu, ketika perusahaan segini gaji kamu segini, ketika perusahaan segini gaji kamu segini gitu. Jadi berkembang gajinya. Itu pertama. Yang kedua, ketika perusahaan segini, skill kamu, kemampuan kamu, apa yang kamu pelajarin segini. Tapi ketika perusahaannya udah membesar, pastikan kamu juga mendapat ilmunya gitu. Gak masalah bertahan di satu tempat, di satu posisi untuk waktu yang lama, tapi pastikan ada value yang kamu dapat. Nah, jika kamu merasa mentok, ini menurut saya ya, saran saya, perusahaannya dari segini sampai segini, tapi value yang kamu dapat cuma segini-segini doang.
Nah itu kamu harus mempertimbangkan untuk cari yang baru menurut saya. Nah kalau ada kesempatan nih, kamu udah nyaman nih dengan SOP perusahaan itu, perusahaannya besar tapi kamu tuh udah nggak dapat value tambahan lagi, mungkin kamu boleh minta dimutasi ke bagian lain supaya bisa mempelajarin hal baru, nggak monoton di situ aja. Pengalaman teman saya ada yang dia bekerja sudah cukup lama di perusahaan itu berkembang dari segini menjadi segini, cuman masalahnya dia nyaman aja di situ, udah comfort zone, udah merasa senior, jadinya malas untuk mencoba hal baru. Nah ini menurut saya sih cukup bahaya ya, jadi orangnya nggak bisa progres, nggak berkembang. Kalau bisa dapat value tambahan mah nggak apa-apa, tapi kalau dia stagnan di situ buat apa mempertahankan kenyamanannya itu, nggak ada gunanya, nggak berkembang. Dan kalau saya jadi atasan orang yang itu, mungkin saya akan memaksa dia keluar, karena nggak bagus juga buat saya mempertahankan kesenioritasan dia di tim saya selama bertahun-tahun. Dia nggak dapat tambahan value, saya juga jadi merasa bersalah kan, karena nggak bisa buat dia berkembang. Itu menurut saya. Pernah punya pengalaman yang sama nggak? Sharing dong. Bye bye.